Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Misuf Talaohu, mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis dan Terapan, mahasiswa semester 3, kelas B dengan NIM 1321134024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Pendahuluan, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% lautan dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Letak geografis Indonesia inilah menjadi faktor yang sangat kondusif dalam implementasi Blue Economy. Blue Economy merupakan kegiatan yang pro ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik, secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat biota laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, konsep Blue Economy terintegrasi dengan program industrialisasi perikanan dan pariwisata. Implementasi Blue Economy bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi resiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi. Dalam perubahan iklim, pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar menempuh kebijakan strategi ekonomi biru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia, Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Salah satu wilayah NKRI yang terkenal keindahan kawasan perairannya adalah Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan dengan luas daratan kurang lebih 7,6% dan luas lautan 92,4%. Selain itu, posisi Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Papua, dan Halmahera. Hal tersebut merupakan posisi strategis untuk menjadi poros maritim Indonesia. Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2013 sampai dengan 2025 tentang Blue Economy. Menurut Bank Dunia, sektor Blue Economy diantaranya perikanan, pariwisata, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Implementasi prinsip-prinsip Blue Economy yang diturunkan dalam konsep Blue Accounting yang berorientasi mengkaji dan menguraikan model Blue Accounting pada setiap entitas baik profit maupun non-profit. Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economic mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan atau sustainable, seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Secara umum, fokus Blue Economy dimulai tahun 2013 sampai dengan 2025 berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan. Maka implementasi Blue Accounting harusnya menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan unggulan Provinsi Maluku terus terjaga kelestariannya serta berdampak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap perlu dilakukan, dan disinilah letak novel serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, riset terkait implementasi Blue Accounting tentunya harus diawali kajian tentang pengungkapan Blue Accounting, daya tarik serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Maluku.
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui letak pengungkapan atau pencantuman blue accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. 2. Untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentan waktu 5 tahun terakhir. 3. Untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dalam rentan waktu 5 tahun terakhir. Hasil penelitian ini tentunya akan memberikan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini akan menjawab letak pengungkapan atau pencantuman blue accounting dalam laporan keuangan yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dan mengambil data 5 tahun terakhir, yaitu dalam rentan waktu dari 2017 sampai dengan 2021 di Provinsi Maluku. Landasan teori. Model dalam pendekatan blue economy merupakan konsep yang mendorong perubahan struktur dan pola pembangunan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Praktik perekonomian yang bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek akan ditinggalkan dan berfokus terhadap low carbon ekonomi, sehingga perubahan iklim dan global warming sebagai akibat dari kegiatan perekonomian dapat diatasi. Oleh karena itu, konsep blue economy dalam jangka panjang bertujuan agar terjadi keseimbangan antara pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hardani et al. Di tahun 2020, penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru yang dapat berupa pengelompokan suatu gejala atau fakta tertentu. Populasi data penelitian adalah seluruh pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentan waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2017 hingga 2021. Adapun sampel yang diambil adalah seluruh anggota populasi, berhubung hanya ada 2 wisata pantai dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, maka keduanya sekaligus menjadi sampel, yaitu wisata Pantai Namalatu dan Pantai Hunimua. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni sampai dengan September 2022. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan publikasi, data keuangan, buku, data pengunjung suatu tempat, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa data daya tarik wisatawan dan data PAD pada wisata Pantai Namalatu dan Pantai Hunimua dalam rentan waktu 2017 sampai 2021 dan hasil penelitian terdahulu. Adapun sumber data dalam penelitian adalah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan hasil penelitian terdahulu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.